Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Budi Hartono, di kuliah mandiri saya, Logika dan Algoritma Pemrograman. Baik, sebelum kita mulai, untuk hari ini minggu ini adalah minggu yang ke-12 atau pertemuan yang ke-12, di mana pada minggu kemarin kita sudah bahas mengenai manipulasi string, yaitu mengenai fungsi karakter dan fungsi numerik. Hari ini kita akan bahas mengenai label dan goto beserta record. Ya, jadi kita akan bahas ada 3 materi, label dan goto yang dirujuk dengan goto ini yang jadi satu, berikutnya adalah record. Materinya adalah yang pertama adalah berkaitan dengan label. Label ini harus dirujuk dengan goto, jadi ini jadi satu, terus berikutnya adalah record. Ya, ini materi yang akan saya sampaikan untuk hari ini adalah mengenai ini, ada 3 hal ini. Tapi sebelum lebih lanjut saya bahas mengenai materi ini, ada baiknya yaitu saya bacakan dulu yaitu tujuan daripada pembelajarannya. Ya. Mahasiswa mampu dan mengerti mengenai fungsi goto dan label. Kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan dalam penyusunan program, ya, goto, label dan recordnya. Ya, ini recordnya belum saya sebutkan di sini. Oke, apa yang dimaksud dengan label? Kita harus tahu dulu sebelum kita melangkah lebih lanjut, yaitu mengenai fungsi daripada label ini. Ya, baik, goto adalah perintah dalam Pascal yang digunakan untuk meloncat pada statement yang dideklarasikan oleh label. Jadi fungsi daripada goto itu meloncat, ya, umpamanya dari kita punya baris 1 sampai dengan 10, kita kerjakan baris 1, 2, 3, tiba-tiba loncat ke baris nomor 7, yaitu lompat. Nanti dari 7 dikerjakan, 7, 8 dikerjakan, lompat lagi ke baris 12 dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan goto. Nah, perintah ini berfungsi untuk loncat eksekusi ke sebuah pernyataan yang dideklarasikan oleh label. Maka untuk menjalankan goto ini harus dideklarasikan dulu lewat sebuah label. Apa yang dimaksud dengan label? Label adalah suatu nama tertentu atau dapat terdiri dari angka atau huruf atau kombinasinya yang dalam program nanti akan dituju oleh statement goto. Ini jadi tadi kita gunakan fungsi label dan goto ini selalu terkait, ya kan, ada 2 hal ini harus dirujuk dengan ini, yang satunya dirujuk dengan itu. Label dalam Pascal sesungguhnya statement goto ini hanya diizinkan tetapi sama sekali tidak dianjurkan, karena statement goto menyebabkan struktur program menjadi tidak jelas. Ya, ini ya, di dalam ini Pascal ini perintah goto ini sebetulnya tidak dianjurkan, ya, karena adanya goto ini menyebabkan struktur tapi tidak jelas. Tapi walaupun begitu ada penggunaan juga goto yang betul. Artinya apa? Bahwa pengulangan itu atau lompatnya itu nanti akan diulang itu sesuai dengan bentuk program yang diinginkan. Jadi tidak serta-merta langsung dilompat-lompat, itu tidak, ya. Kalau lompat saja ya percuma kita membuat program tapi dilewati seperti itu. Bentuk umum daripada deklarasi label adalah label titik 2, nama label, ya, diikuti nama label N, ya, berikutnya nama label 1, label 2, label 3 sampai dengan label N. Contohnya adalah seperti ini. Kalau cuma 1, label titik 2 ulang, jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma. Kalau lebih dari 1, ini bisa dikombinasikan dengan label dengan kombinasi angka seperti ini, atau ini tidak ada kombinasinya di sini, yaitu angka ataupun huruf, atau kedua-duanya dipakai secara bersama boleh. Kalau seperti ini ada 3 label, ada 100, atas dan kembali, yang nanti akan dirujuk oleh goto ini. Jadi di sini ada 3, ya. Jadi label 1 100, label 2 adalah atas, label ketiga adalah kembali. Jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma. Ini sama persis dengan kita membuat suatu variabel. Jadi kalau variabel itu bisa ditulis dalam beberapa baris, ya, 1 baris juga bisa ditulis dengan banyak baris, tergantung daripada tipenya saja, seperti itu. Oke, berikutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Goto, pernyataan goto digunakan untuk melakukan transfer eksekusi program ke pernyataan yang dideklarasikan oleh label, ya. Bentuk penulisannya adalah goto diikuti dengan label, ya. Jadi deklarasi atau bentuk umumnya adalah tadi kan label diikuti dengan nama labelnya, kalau sekarang goto diikuti dengan label. Label harus berada di dalam blok yang sama dengan pernyataan goto.
Hal ini tidak memungkinkan melompat keluar dari program, prosedur, atau function. Ya, suatu label dideklarasikan pada bagian deklarasi label. Jadi kalau label harus kita deklarasikan pada label, dan GoTo itu hanya dalam satu program, itu tidak boleh loncat ke program miliknya orang lain, nanti jadi kacau kalau seperti itu. Bentuknya tadi, GoTo diikuti dengan label. Untuk penulisan identifier yang akan digunakan pada label, gunakanlah digit secara urut di antara 0 sampai dengan ini ya. Dapat juga dengan menggunakan ini ya, label, identifier 1, identifier 2, dan seterusnya. Ini contoh programnya adalah seperti ini. Kita masuk ke penggunaan programnya atau contoh programnya. Bagi Anda semuanya, silahkan Anda buka laptop Anda ya. Silahkan dibuka dulu laptopnya. Terus kalau sudah diaplikasikan Turbo Pascalnya, aplikasinya ya, Turbo Pascalnya diaktifkan. Untuk dibiasakan ya, jadi setiap kita belajar di sini untuk selalu mengaktifkan laptopnya beserta aplikasi Turbo Pascalnya, sehingga ketika kita buka ini tidak menunggu waktu seperti itu ya. Oke. Oke, sudah dibuka ya. Oke, baik. Kalau sudah dibuka, kita lihat tampilannya. Sudah Anda pilih, langsung masuk ke lembar kerja utama. Di situ ya, ada judulnya. Kita ketikkan program spasi contoh underscore label titik koma. Ini contoh label ya. Usage CRT, ini unit system CRT. Jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma ya. Usage CRT berakhir dengan tanda titik koma. Nah, labelnya di sini ada dua, label 100, selesai. Berarti kita ada dua label, yaitu label 100 sama label selesai. Begin, program kita mulai dari sini, ya. Begin, program kita mulai dari sini. Kita teruskan CLR SCR, clear screen, jangan lupa yang dirujuk daripada usage CRT berakhir dengan tanda titik koma. Kalau sudah, kita tuliskan breadline bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman. Jadi pada ini langsung menampilkan tulisan yaitu bahasa pemrograman. Terus di bawahnya ada perintah GoTo 100. Artinya setelah kita menuliskan bahasa pemrograman, kita langsung disuruh loncat ke GoTo 100, yaitu menuju ke label 100 ya, 100. Di label 100 ada tulisan Breadline Turbo Pascal. Jadi setelah kita menuliskan bahasa pemrograman, langsung lompat ke label 100 yang isinya adalah Turbo Pascal. Setelah kita menuliskan Turbo Pascal, GoTo selesai. Ya, GoTo selesai. Langsung menuju ke label selesai. Selesainya adalah Breadline, berarti sudah berakhir seperti itu. Nah, sekarang perintah di bawah GoTo 100 ini, yaitu Breadline Visual Basic, Breadline Visual Walkthrough, ini tidak akan dijalankan. Karena begitu dia sudah GoTo ini 100, langsung menuju ke baris nomor 100. Jadi apa yang terjadi? Ya, boleh dikatakan sia-sia kita nulis seperti ini. Kalau gitu nggak usah ditulis aja lah. Langsung aja ditulis Breadline bahasa pemrograman, Breadline Turbo Pascal, selesai, readline. Nggak usah menuliskan macam-macam seperti itu, sehingga program menjadi tidak panjang. Nah, kalau semacam ini, maka struktur GoTo-nya menjadi tidak jelas atau tidak baik karena lompatannya seperti itu. Jadi boleh dikatakan sia-sia seperti itu ya. Jadi ya sudah kita tulis sehingga strukturnya menjadi tidak jelas. Inilah yang tadi di dalam GoTo itu diperbolehkan tapi tidak dianjurkan. Maksudnya adalah seperti ini. Sudah selesai dikerjakan? Baik, kalau sudah selesai silahkan Anda simpan dulu ya, disimpan dulu, dikasih nama label, umpamanya contohnya di situ ya, disimpan file, save as atau save ya, silahkan Anda simpan, diberi nama yaitu label. Kalau sudah, Anda Ctrl F9, jalankan, Ctrl F9 ya, jalankan. Ada yang salah? Oke, mungkin ada salah tanda petiknya, kurang di bahasa pemrograman atau di Visual Walkthrough, silahkan diperbaiki dulu ya, diperbaiki dulu. Nah itu sampai sudah diperbaiki kembali, ya Anda bisa langsung jalankan yaitu dengan perintah Ctrl F9 lagi sampai muncul yaitu hasilnya adalah seperti ini, bahasa pemrograman Turbo Pascal. Sedangkan Visual Basic, Visual Walkthrough maupun DLP tidak tercetak. Ya, itu hasilnya adalah seperti yang terlihat di slide ini yaitu bahasa pemrograman Turbo Pascal. Begitu ya. Oke, sudah betul semuanya? Oke, berarti tidak ada masalah ya. Selanjutnya.
Contoh program yang kedua adalah GoTo dalam label. Di sini penggunaan labelnya akan menjadi benar, atau GoTo-nya di sini yang dirujuknya menjadi benar. Kenapa? Ya ini yang dianjurkan adalah seperti ini. Program ya. Silakan Anda buka lembar kerja baru atau di save as ya, ulang ya, enggak apa-apa, monggo. Sudah ya, program. Ya, kita ketikkan yaitu judulnya adalah program GoTo dalam label. Berakhir dengan tanda titik koma. Usage CRT ya, unit sistem CRT. Berakhir dengan tanda titik koma juga. Berikutnya label. Labelnya cuma satu saja, atas begitu ya. Labelnya atas. Kita deklarasikan di sini label atas ya. Variabel, kita deklarasikan suatu variabel nilai 1, nilai 2 tipenya integer. Jadi nilai 1 dan nilai 2 dideklarasikan tipenya adalah bilangan bulat. Nilai rata ini sama dengan yaitu bilangan pecahan atau desimal ya, pecahan ya. Lagi sama dengan karakter. Karakter itu satu huruf saja ya. Lagi sama dengan karakter. Kalau kumpulan daripada karakter disebut dengan string. Jadi kalau karakter itu cuma satu. Program dimulai dari sini ya. Program dimulai dari sini. Begin ya. Begin. Program kita mulai dari sini. Atas titik 2 ini labelnya. Labelnya adalah atas ya. Berarti label di sini yang nanti akan dirujuk oleh GoTo. Ya, kita tuliskan atas titik 2. Clear screen, kita bersihkan layarnya yang dirujuk dari usage CRT. Kita tuliskan judul yaitu Breadline, program hitung nilai. Ya, program hitung nilai Breadline. Breadline kita kasih garis sebagai judulnya. Breadline spasi kosong itu supaya ada jaraknya antara judul dengan barisnya. Bread, masukkan nilai 1. Readline nilai 1. Nilai 1 ya. Breadline, masukkan nilai 1, dibaca ke dalam suatu variabel namanya adalah nilai 1, di mana nilai 1 sudah kita deklarasikan tipenya adalah integer. Yang kedua, bread, masukkan nilai 2, ya, masukkan nilai 2, readline, kita baca variabelnya readline, nilai 2, di mana nilai 2 sudah kita deklarasikan tipenya juga sama integer. Sekarang kita akan mencari nilai rata-rata atau nilai rata, titik 2 sama dengan bahwa nilai 1 ditambah dengan nilai 2 dibagi dengan 2. Inilah nilai rata-ratanya. Ya, berakhir dengan tanda titik koma. Kalau sudah kita tuliskan nilainya, breadline yaitu nilai rata-rata, koma nilai rata. Nilai rata ini diambil dari hasil nilai ratanya di situ 5.2, berarti kita memberikan space-nya sebanyak 5, desimalnya 2. Kalau 100 ya angkanya sampai 100 ya tidak perlu sampai 5, sebetulnya 3 cukup ya, 3.2 seperti itu. Breadline ingin hitung lagi ya atau tidak. Nah, kalau program ini ingin hitung lagi, ketika kita jawab J-nya huruf besar ya, kalau J-nya huruf kecil nanti akan menjadi lain ceritanya seperti itu. Ya. Ketika kita tekan huruf J, huruf besar, maka jika lagi sama dengan J, GoTo atas, kembali ke atas, berarti kita kembali melakukan perhitungan kembali. Tidak seperti kemarin kita jalankan, begitu selesai jalankan kita tekan enter, yaitu apa yang terjadi? Yaitu langsung keluar. Kita tidak diberikan kesempatan untuk menghitung yang kedua, ketiga, dan keempat. Kalau ini tidak, Anda diberikan kesempatan, ingin hitung lagi, jawab yes. Setelah itu masukkan lagi nilainya seperti kalkulator seperti itu. Jadinya kayak menghitung angka seperti itu. Jika lagi sama dengan J, selama Anda menekan huruf J besar, maka program akan kembali ke atas berputar seperti itu terus. Tapi ketika Anda tekan huruf J kecil, itu berarti sama halnya dengan tidak. Atau tekan huruf T besar, itu berarti Anda keluar dari situ. Artinya apa? Selain Anda menekan huruf J besar, maka program akan keluar. Kecuali nanti yang kedua saya tuliskan dengan OR, sehingga jika lagi sama dengan J atau lagi sama dengan J kecil, berarti kalau Anda menekan huruf J besar atau J kecil berarti lanjut seperti itu. Kalau ini sementara hanya Y besar saja, berarti kalau Y besar dia lanjut, kalau bukan Y besar dia tidak akan lanjut. Ini tadi program hasilnya ya, setelah belum saya tampilkan hasilnya. Program hitung nilai, masukkan nilai yang pertama yaitu 90, masukkan nilai yang kedua 80, nilai rata-ratanya 85. Ingin hitung lagi ketika Anda tekan huruf J besar, maka di sini kembali ke ini Anda disuruh meminta masukkan nilai lagi. Tapi ketika Anda tekan huruf selain J, maka akan keluar. Ya, keluar dari programnya seperti itu. Oke, supaya hasilnya lebih bagus ya, kelihatannya seperti ini. Kalau nanti program itu diterapkan atau digunakan menjadi seperti ini, nah ini kita kasihkan dicetak seperti itu ya, dicetak. Ini sama dengan tadi, cuma ada tambahan cetaknya saja ya. Maka caranya gimana? Anda bisa Shift S ya, silakan ada file Shift S ya, file Shift S. Kasih nama aja label 2 atau berapa di situ ya, Anda tuliskan atau label 3 sesuai dengan yang sudah Anda kerjakan tadi.
Program GoTo dalam label judul masih tetap sama, usage CRT masih tetap sama, label atas masih sama, tidak ada bedanya ya. Parabel nilai 1, nilai 2 tipenya integer sudah, nilai rata tipenya real lagi sama dengan karakter. Nah, itu juga masih sama. Begin atas titik 2 masih sama ya. Clear screen titik koma sama. Breadline program hitung nilai sama. Kita kasihkan garis, ada spasi kosong masih sama. Bread masukkan nilai 1. Baca dalam parabel yaitu readline nilai 1. Tadi sudah dideklarasikan tipenya adalah integer masih sama. Yang kedua juga sama, masukkan nilai 2-nya, baca parabel nilainya 2. Nilai rata didapat dari nilai 1 ditambah dengan nilai 2 dibagi dengan 2. Ini sama dengan tadi ya. Terus kita tampilkan nilainya. Tadi kan hanya sampai di sini yaitu breadline nilai rata yaitu nilai rata 5.2 seperti itu. Nah, sekarang untuk mencetak di sini ada tulisan itu breadline, tekan sembarang tombol untuk cetak. Press any key to continuous di situ istilahnya ya. Tekan sembarang tombol di sini readline. Clear screen, kita bersihkan layarnya, yaitu kita akan tuliskan dalam bentuk cetak ya. Program hitung nilai. Kita kasih garis ya, kita kasih garis breadline, kita kasih garis lurusnya dulu, yang sebelah itu kiri tuliskan lagi, nanti ada nilainya, ada garis lurus yang sebelah kanan. Begitu ya. Nah itu. Ini ada tampilannya adalah seperti itu untuk membuat garisnya. Sampai ingin hitung lagi ya atau tidak. Readline lagi sama dengan Y ya, jika ditekan huruf Y maka kembali ke atas. Bedanya apa? Kalau tadi hanya menampilkan ini program hitung nilai, masukkan nilai 1 90, masukkan nilai 2 80 dan 90 hasilnya 85. Kalau tadi hanya seperti itu. Ada muncul pertanyaan itu ingin hitung lagi ya atau tidak. Kalau ini tekan sembarang tombol untuk cetak. Begitu Anda tekan sembarang tombol, program hitung nilai, nah ini nilai 1 nilai isinya seperti itu, ada garis-garis seperti ini. Terus ingin hitung lagi, jika Anda jawab Y huruf besar, maka akan kembali ke tanyakan yaitu masukkan nilainya. Nah, ini bedanya dengan yang tadi, ada tambahan cetaknya seperti ini. Ini penting ya, nanti suatu saat kalau Anda kepingin mencetak bentuknya adalah seperti itu. Ini yang tadi saya katakan program hitung luas segitiga. Ini ya contoh label lagi yang berikutnya. Ya ini ya, Anda bisa apa ya, Shift S lagi dengan tadi ya, atau panggil dulu program yang dulu dihitung luas segitiga. Ini sama dengan yang dulu, tidak ada bedanya ya. Nih ya, Anda file open, cari ya program Anda kan sudah punya di awal dulu. Program luas segitiga itu ya L atau segitiga cari ya. Sudah ketemu kan? Nah, bedanya apa? Kalau dulu di sini tidak ada label ulang di sini. Ya, sama tambahan jika lagi ini. Kalau dulu hanya tulisan yaitu ini aja, usage CRT terus variabel. Nah, sekarang Anda tambahkan di deklarasinya yaitu label ulang. Silakan ditambahkan label ulang. Berakhir dengan tanda titik koma. Nah, ini mau lagi juga boleh, mau apa namanya terserahlah nama labelnya. Variabel alas tinggi tipenya integer, luas tipenya real, ada lagi atau ulang di situ ya, di situ lagi tipenya adalah karakter. Ya. Begin program dimulai dari sini. Nah, di sini dulu tidak ada kata label ulang ini ya. Di sini ada tambahkan ulang titik 2. Clear screen masih ada ya. Kita bersihkan layarnya. Bread masukkan panjang alasnya. Itu dulu juga seperti itu. Kita baca parabel alas tadi sudah dideklarasikan, tipenya adalah integer di sini. Berikutnya kita yaitu masukkan tinggi segitiganya, yaitu kita baca parabel tinggi ya. Tinggi sudah dideklarasikan, tipenya integer. Untuk menghitung luasnya yaitu Anda boleh tuliskan 0.5 dikalikan alas dikalikan tinggi, atau alas dikalikan tinggi dibagi 2. Itu sama, hanya menuliskan seperti itu. Untuk mencari luasnya dulu ya. Breadline luas segitiga, luas tadi 72, ini terlalu panjang ya. Atau Anda cukup tuliskan 52 atau 32 kalau terlalu sedikit ya. Nah, di sini hanya menambahkan ini Anda, hanya menambahkan C. Bread ingin input lagi ya atau tidak ya. Jadi bread ingin input lagi ya atau tidak. Jika Anda tekan huruf ya, readline lagi. Jika Anda tekan huruf Y huruf besar, maka ya jika lagi sama dengan Y besar atau lagi sama dengan Y kecil. Nah ini tadi yang saya katakan. Kalau ini, jika Anda tekan huruf Y huruf besar atau Y huruf kecil, maka kembali ke atas yaitu ulang. Kalau tadi kalau tidak ada or-nya ini, or lagi sama dengan Y kecil ini, berarti hanya ditekan huruf besar saja tanpa menekan huruf kecil. Kalau huruf kecil artinya dianggap lain seperti itu. Ini yang dimaksud dengan input dengan menggunakan label yang dulu tambahnya adalah seperti ini. Jadi sehingga program ini kita bisa menghitung beberapa kali, tidak langsung program
dihitung, masukkan parabelnya, kalau sudah di enter keluar lagi, nanti jalankan lagi. Kalau ini kan enggak, ya sebosan kita untuk memasukkan data-data atau sebanyak yang kita inginkan. Kalau sudah ya kita keluar, kita tekan ya selain J atau T, begitu aja lah. Label juga lebih bagus diterapkan pada sebuah menu. Jadi kalau menu pilihan, Anda bisa menggunakan sebuah ini ya, ini menu, merupakan daftar pilihan yang dieksekusi ya sesuai dengan pilihan yang ada. Nah, ini. Contohnya adalah menu di sini, yaitu adalah menu pilihan cari luas dan kelilingnya, segitiga, segi 4, lingkaran, dan keluar. Di sini kan kita disuruh mencari, kalau kita pilih 1 berarti segitiga, 2 berarti segi 4, kita 3 berarti lingkaran, kalau 4 berarti keluar. Nah, ini menu pilihan tadi. Nah, ini contohnya adalah seperti ini ya. Kalau ini baru ya, silahkan Anda buka file baru ya, file new ya. Jadi di situ file new, kita ketikkan program pilihan menu. Ini untuk outputnya adalah program pilihan menu ya, usage CRT biasa kita tuliskan, judulnya sudah ditulis, terus menu pilihan usage CRT. Warna kita dapatkan dari yang kemarin ya, itu dari manipulasi string dari angka teks apa, txt yaitu txt color ya, sama txt background color ya, itu warnanya telah dapat dari sana kemarin, itu di minggu kemarin, di minggu yang ke-11. Ada variabel pilihan sama dengan integer, begin ya, txt color 6 ditambah bling, 6 itu berarti kemarin apa, yaitu Anda bisa lihat daftarnya dari 0 sampai dengan 15, dari hitam sampai dengan putih ya. Bling itu artinya berkedip, Anda bisa menambahkan kata bling atau angka 128, sehingga nanti warnanya itu akan berkedip seperti itu ya, timbul tenggelam itu yang dimaksud dengan txt color. Txt color 6 warnanya, terus di situ pilihannya warnanya apa itu ya. Terus berikutnya bling itu tadi berkedip, txt background ya, backgroundnya adalah 1 berarti warnanya apa? Biru di situ ya, ada 0, hitam, ada biru ya. Nah, di situ background warna biru. Clear screen, kita bersihkan layarnya ya, clear screen kita bersihkan layarnya. Breadline menu pilihan ya, menu pilihan, pilihan 1, pilihan 2, Anda pilih nomor 2, pilihan 3 berarti Anda pilih nomor 3, pilihan 4 berarti Anda pilih exit, seperti itu. Breadline. Bread pilihan Anda 1 sampai dengan 4. Anda disuruh memilih 1 sampai dengan 4, readline pilihan. Itu ya. Case ini kita gunakan program yang dulu percabangan, case pilihan op. Karena di situ adalah declare-nya ada pilih apa itu parabelnya pilihan ya. Kita baca parabelnya adalah pilihan, case pilihan op, jika Anda memilih 1, dicocokkan apakah Anda memilih angka 1, jika benar breadline Anda memilih nomor 1. Jika tidak cocok, Anda bisa menguji milih nomor 2, apakah nomor 2 ya sama, jika sama Anda menjalankan berarti Anda pilih nomor 2, dan seterusnya. Tetapi jika Anda memasukkan selain angka 1 sampai dengan 4, pilihan nomor 5, 6, dan seterusnya, berarti Anda salah pilih. Nah, ini ada yaitu pesan kesalahan, disuruh milih 1 sampai dengan 4, Anda pilih nomor 5, berarti nanti ada pesan kesalahan. Kalau sudah end ya, decline, tutup. Nah, kalau program ini kita jalankan ya, program ini kita jalankan dengan Ctrl F9, maka program ini akan menampilkan yaitu menu pilihan utama, 1 pilihan pertama, 2 pilihan kedua, 3 pilihan ketiga, 4 eksis. Pilihan Anda 1 sampai dengan 4. Nah, di sebelah kanan tanda pilihan Anda ini, Anda disuruh memilih angka 1, 2, 3, 4. Kalau 1 berarti Anda memilih nomor 1, Anda pilih 4 berarti Anda memilih keluar. Ya, ini tadi pilihan nomor 4 berarti Anda pilih keluar. Ini bentuk tampilan menunya adalah seperti ini. Sehingga nanti kalau nomor 1 pilih lingkaran, pilih segitiga, pilih segi 4, seperti itu. Ya, ini belum, karena saya belum memanggil yaitu file-file yang tipenya adalah eksekutif, yang dieksekusi ya. Nah, untuk memanggil tadi, program pilihan tadi, dalam bentuk menu pilihan tadi, kita harus menggunakan kata ini ya. Jadi, case pilihan ini ya, kita exec. 1, eksekusi, nama filenya apa? Dulu, kalau konversi suhu, oh nama filenya dulu saya kasih nama Celsius.exe. Maka kita ketikkan di sini, Celsius.exe. Setiap kali kita menyimpan itu ekstensinya pas, tapi ketika dijalankan otomatis sudah membentuk file exe, maka file exe-nya sama dengan nama file pasnya tadi. Ya, maka pilihan pertama di sini konversi suhu, panggil file yang bernama Celsius.exe. Kedua, exec yaitu karena luas segitiga, panggil segitiga.exe. Ketiga, exec di sini segi 4 karena nama filenya adalah segi 4.exe, ya ini.
4.exe panggil lagi yaitu lingkaran .exe. Berarti kalau 1 Anda memilih file yang bernama mengeksekusi file yang bernama celsius.exe. 2 berarti Anda mengeksekusi segitiga. 3 berarti Anda mengeksekusi segi 4. 4 berarti Anda mengeksekusi lingkaran. 5 berarti ada keluar dari program utama. Jadi pilihan Anda 1 sampai dengan 5, yaitu memilih 1 berarti celsius yaitu konversi suhu, 2 segitiga, 4 nomor 2-nya adalah segitiga, nomor 3-nya adalah segi 4, nomor 4-nya adalah luas lingkaran, yang kelima adalah keluar dari menu utama. Nah, kalau sudah di sini kita berakhir dengan N, case pilihan Anda, ini swap vektornya di sini, Anda boleh nuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi nomor pertama, karena ada 2 pernyataan, begin swap vektor ya, swap vektornya exe. Ini juga boleh seperti ini. Jadi swap vektornya ditulis dulu, baru di sini ditutup dengan swap vektor. Ini ada swap vektor, kan tulisannya lebih mudah yang ini ya. Kalau ini swap vektor ditulis baru dipanggil setiap satu-satu, redline, seperti ini. Ini hanya contoh yang ini beda dengan program ya. Kalau memanggil dalam bentuk yang lain boleh seperti ini. Nah, ketika kita jalankan nanti programnya adalah menu pilihan program. 1 konversi suhu ya. Kalau Anda memilih nomor 1 berarti nanti akan menampilkan yaitu konversi suhu. 2 yaitu luas segitiga. Berikutnya sampai 5 yaitu keluar dari menu pilihan. Kalau Anda memilih nomor 5 berarti Anda keluar. Oke, itu yang sudah saya sampaikan mengenai label dan GoTo. Mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau ada silahkan ya untuk labelnya. Untuk program-programnya Anda bisa latihan sendiri di rumah ya, di rumah ada waktu. Tadi kalau kurang di situ sudah ada slide atau PPT-nya, nanti bisa dilihat kembali seperti itu. Oke, mangga barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan dulu, silahkan ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke record ya. Ini ada tambahan karena ini ada record, ini ya record. Record. Apa yang dimaksud dengan record? Yaitu adalah kumpulan elemen-elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Masing-masing elemen data disebut dengan file. Mungkin kalau Anda sudah pernah belajar, kalau dulu di SMA gitu ya pernah belajar database ya, berkaitan dengan mungkin pakai menggunakan database, mungkin sudah paham ya seperti itu. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut mengenai ini ya. Jadi file data tersebut dapat memiliki tipe data yang sama atau berbeda. File-file tersebut digabung menjadi satu record dengan tujuan untuk memudahkan. Jadi kalau boleh saya katakan dari kecil itu adalah satu huruf ya. Kumpulan huruf itu ya satu itu disebut dengan satu huruf itu disebut dengan karakter. Kumpulan daripada karakter ini membentuk yang namanya adalah string. Nah, string ini yang kita sebut dengan field atau membentuk suatu kata ya. Jadi ada satu huruf disebut dengan karakternya. Kumpulan daripada karakter tadi membentuk yang namanya field. Field ini sama dengan judul kolom ya. Kumpulan daripada field ini yaitu kumpulan daripada judul-judul kolom ini membentuk suatu record. Nah, kumpulan daripada record itu membentuk suatu tabel. Jadi kalau sekarang itu adalah tabel, itu adalah kumpulan daripada record, record kumpulan daripada field, field kumpulan daripada karakter, karakter kumpulan daripada bitnya di situ. Satuan yang terkecil adalah bit ya. Nah, ini deklarasi recordnya atau bentuk umumnya adalah tipe. Kita harus menggunakan tipenya dulu ya, tipe nama record sama dengan record. Tipe yang pertama data fieldnya, tipe yang kedua data fieldnya apa, sampai dengan tipe N. Baru diikuti dengan variabelnya. Nama variabel diikuti dengan nama recordnya. Di sini tipe nama recordnya apa? Umpamanya nama recordnya adalah mahasiswa record. Berarti nanti nama variabelnya MHS-2 mahasiswa umpamanya seperti itu. Boleh aja ya. Atau diganti dengan 1 juga boleh toh. Deklarasi record pada umumnya diawali dengan kata baku tipe, namun ada juga dapat melakukan record langsung dengan menggunakan kata baku variabel seperti berikut ini. Jadi ada dua untuk mendeklarasikannya. Yang pertama tadi menggunakan tipe, ini tadi tipe disebutkan dulu nama recordnya, baru tipe-tipe, baru diikuti dengan variabel. Langsung nama variabelnya baru diikuti dengan nama record. Kalau di sini nama variabelnya adalah MHS, di sini mahasiswa, umpamanya seperti itu tadi ya. Dari sini asalnya. Ini yaitu menggunakan tipe diikuti dengan variabel. Kalau langsung dengan menggunakan variabel adalah ini, yaitu ya variabel nama recordnya sama dengan record.
Nama rekodnya mahasiswa rekod data file 1 tipenya apa, atau judul kolom yang pertama itu tipenya apa, integer atau karakter atau apa begitu. Judul kolom kedua tipenya apa sampai judul kolom yang ke n dan seterusnya, maksudnya seperti itu, ditutup dengan n titik koma. Nah ini ya, jadi ada variabel dengan cara langsung. Monggo untuk deklarasinya bebas ya, jadi bisa dengan menggunakan tipe, bisa juga dengan menggunakan yaitu variabel secara langsung. Oke, kita mulai untuk selanjutnya, yaitu contoh di sini ya, contoh penerapannya adalah di sini, yaitu tipe mahasiswa itu nama rekodnya tadi mahasiswa sama dengan rekod. Nah, mahasiswa ini memiliki nim tipenya string, lebarnya 10 seperti itu ya. Nama ini judulnya atau fieldnya tadi ya, tipenya adalah string, lebarnya 20. Alamat ini fieldnya tadi, field yang ketiga, tipenya string, lebarnya 30. IPK ini tipenya real, yaitu apa? Bilangan pecahan. Nah, tadi penggunaannya adalah variabel. Variabelnya di sini MHS.2 mahasiswa. Jadi di sini ada variabel diikuti dengan nama rekod. Nama rekodnya kan sama seperti ini. Nah, ini penerapannya adalah seperti ini. Kalau dengan variabel ya beda lagi ya, ceritanya seperti itu. Oh, yang dengan variabel tidak saya tuliskan di sini. Kalau contoh langsung dengan menggunakan variabel, tadi ada variabel ya kita tuliskan, yaitu namanya seperti itu. Ini tidak saya tuliskan di slide berikutnya. Ini keterangannya adalah pendeklarasian rekod selalu diawali oleh nama rekod tanpa sama dengan dan kata baku rekod serta diakhiri oleh kata kunci baku n titik koma ya, n titik koma di situ. Fil-fil dari rekod tersebut diletakkan di antara kata baku rekod dan n. Di dalam suatu rekod jika terdapat fil-fil yang bertipe sama dapat dideklarasikan bersamaan dengan dipisahkan oleh tanda koma. Sehingga Anda tidak perlu menuliskan tipe datanya berulang-ulang. Sama dengan menggunakan yang biasa, seperti biasa itu ya. Pemakaian rekod, untuk menggunakan rekod tersebut, maka harus ditulis nama rekodnya beserta dengan fieldnya yang dipisahkan dengan tanda titik. Ya, misalkan akan menulis nim seorang mahasiswa ke layar, maka penulisan yang benar adalah write mahasiswa titik nim. Ini untuk menampilkannya, ini kita tuliskan nama variabelnya yaitu write mahasiswa titik nim, MHS titik nim. Atau dapat juga dengan menggunakan kata, yaitu dengan menggunakan kata baku with do ya, with MHS do, berarti mahasiswa ini dengan apa, yaitu ini ya, istilahnya seperti ini ya. Tampilkan yang di sini adalah dengan menggunakan kata do seperti itu. Ini contohnya ya, contoh penerapannya seperti ini. Program rekod mahasiswa user CRT sudah dibuka ya, di sini cuma menampilkan ini saja karena kita tidak mengisi, yaitu adalah program rekod mahasiswa user CRT. Tipe mahasiswa sama dengan rekod, nama titik 2 string sama dengan 20, nim string 10, prodi stringnya 30, IPK real. N variabel, ini nama variabelnya mahasiswa, nama rekodnya adalah mahasiswa. Ini deklarasinya adalah seperti ini. Ini belum selesai programnya ya, masih ada lanjut ini untuk rekodnya. Nah, program kita mulai dari sini, begin, clear screen, kita bersihkan layarnya, write nama mahasiswa, read line. Nah, maka kita tuliskan variabelnya tadi, mahasiswa titik nama. Maka harus menggunakan kata rekodnya tadi, yaitu untuk variabel rekodnya tadi adalah MHS titik nama. Maka untuk membuat variabel tidak terlalu panjang-panjang, cukup dituliskan seperti ini. Nim mahasiswa, read line, yaitu MHS titik nim. Program studinya adalah read line MHS titik prodi, IPK mahasiswa, read line IPK. Ya, Breadline. Kalau sudah nanti akan ditampilkan hasilnya nama mahasiswa titik mahasiswa nama, yaitu nim mahasiswa yaitu titik nim, prodi mahasiswa diambil dari prodinya, IPK mahasiswa diambil dari data IPK mahasiswa seperti ini. Kalau sudah yaitu berakhir dengan n. Ini untuk menampilkan adalah seperti itu. Nah, ini contohnya nama mahasiswa gadis desa, nim mahasiswa sekian-sekian, program studinya desain grafis, IPK mahasiswa 3.75. Ada lagi berikutnya nama mahasiswa yang kedua gadis desa ya, tadi ya, sebelumnya desain grafis. Ini ditampilkan cuma satu saja, ini begitu ditampilkan hasilnya yang ditampilkan adalah ini. Ini yang penggunaan rekodnya. Dengan menggunakan semacam ini justru lebih mudah ya. Nanti rekodnya bisa ditampung lebih dari satu seperti ini. Kalau ini kan cuma satu-satu, nanti kalau di sini bisa ditampung lebih dari satu ya, seperti ini. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini, yaitu mengenai label dan GoTo beserta rekodnya ya. Sudah cukup
lebih dari 35 menit saya menemani Anda di sini. Untuk hari ini sebelum saya tutup, saya sampaikan dulu kesimpulan atau penutup yang bisa kita petik dari pembelajaran label kutu dan rekod ini. Yang pertama yaitu manipulasi string merupakan bentuk konversi menjadikan string atau menjadikan numerik dari sebuah objek dengan mengikuti aturan yang berlaku. Perintah goto hanya bisa dijalankan bila dirujuk dan dideklarasikan oleh label. Tanpa deklarasi dari label, maka perintah goto tidak dapat dijalankan. Terus tadi yang terkait adalah record ya, barusan kita gunakan. Oke. Terima kasih, hanya ini yang bisa kami sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa menerima dengan baik, ya, dengan lancar, bisa dipraktekkan untuk Anda menyisihkan waktu untuk latihan-latihannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.